Hai guys, welcome back to my video channel. Kenalin aku Gladys dan kali ini kita kedatangan tamu. Makan diri. Halo guys, aku Siva. Iya, salam kenal ya Kak Siva. Salam kenal. Oke, kakak kegiatannya apa nih? Lagi sibuk apa nih? Oke, halo, salam kenal semuanya. Aku Siva. Sekarang aku kuliah di STPN Yogyakarta. Aku semester 6. Bentar lagi apa nih? Skripsi nih, aduh, udah lagi skripsi, udah lagi Lancar, lulus lancar ya. ya, Kak. Amin. Oke, selain kuliah mungkin kakak ada kesibukan lain nggak Kak? Kalau untuk saat ini sih aku masih aktif organisasi. Cuman aku kalau misalnya lagi gabut, aku biasanya main TikTok sama teman-teman gitu. TikTokers ya Kak termasuk ada. Enggak juga sih Tapi dia kak. bisa live kan? Bisa. TikTokers itu guys namanya. Enggak juga kok guys. Oke, aku kepo sih mau mendalami nih kakak gimana sih dulu bisa terkenal di TikTok karena kan jujur nih ya kak, TikTok kakak tuh FYP di tempatku tahu. Oh iya. Oke, aku sih awalnya mulai gini. Jadi tuh aku pertamanya main Musical.ly. Nah, kan Musical.ly itu kayak zaman-zaman dulu banget ya, zaman-zaman lama kita banget masih itu ya? Covid. Iya, iya. Oke. Nah, terus ada tuh yang booming lagi kan, ternyata TikTok. Jadi aku download lah TikTok. Download TikTok. Terus kok kayak asik-asik aja FYP-nya, aku nge-scroll terus coba tag video. Ternyata katanya sampai FYP juga Iya, ya. iya. Oke sih, terus lama-lama kayak oh nyaman nih. Oh. Jadi terus ya sekarang mainnya TikTok. Cuman kayak buat kegabutan aja sih kak. Kegabulan aja. Tapi sering nggak sih kak kalau untuk tag video gitu di TikTok, bikin konten gitu? Kalau untuk tag video aku nggak nentu ya. Biasanya tuh aku juga pertama awal-awal aku mulai sering tag video itu dari tugas. Oh. Ya, tugas kuliah. Jadi tuh ada satu tugas kayak kita disuruh bikin short video. Nah, aku tuh nanti upload lewat TikTok. Ternyata FYP juga gitu. Terus sekarang jadinya malah keterusan gitu. Suka ya jadinya ya dibilang gitu. Ya? Benar. Terus gini kak, kalau untuk konten-konten yang kakak buat di TikTok itu, apakah itu dari ide kakak sendiri atau mungkin kakak punya referensi dari siapa atau mungkin ada komentar kayak nyuruh kakak buat konten ini dong, kak buat konten itu dong gitu? Kalau dari referensi sih kayak mungkin dari short videonya aja sih kak. Cuman kalau misalnya kayak ada video DC gitu, itu kayak biasanya dancing. Itu tuh kayak langsung dari FYP aja sih, kayak main iseng-iseng aja. Oh iya. Jadi nggak nentu ya kak? Nggak nentu. Tapi ada nggak sih komentar yang nyuruh kakak kayak buat konten ini, siapa tahu ya review makanan dong nggak? Asik. Waduh, review makanan, aku bukan food blogger nih, aku nggak Berarti belum terbiasa. gitu ya. Belum. Terus ini nih, sebelum lebih jauhnya lagi, kalau untuk TikTok kakak nih kebanyakan tuh apa? Konten kah atau untuk ada pendidikan, kakak nge-share sesuatu gitu, atau mungkin hanya kakak dance TikToknya doang? Kalau aku mungkin pertamanya ini sih kayak karena aku juga jurusan pariwisata ya. Jadi tuh aku biasanya bikin short video terus memperkenalkan kayak tempat wisata atau desa wisata gitu, kayak yang ada di Jogja. Kebetulan kan aku kuliahnya di Jogja. Iya, Jadi iya. tuh aku bisa memperkenalkan dari situ, dari YouTube atau dari TikTok gitu. Keren sih, keren. Ada ini nggak sih kak suka duka kak? Kalau suka dukanya itu mungkin gak FYP ya kak, atau kayak Awal-awal ya, HP-nya awal-awal. bisa HP saya kentang gitu mungkin ya, jadi kayak buat ngeditnya jadi agak agak yang nge-lag, terus kayak buat upload tuh kadang bisa atau enggak juga. Nah, Ada ini nggak sih kak tips kak, kalau misalkan kayak aku tuh pernah kan kayak baca atau enggak lewat TikTok itu kan ada beberapa jam yang itu tuh buat kita tuh video kita tuh bakal FYP. Nah, mungkin ada, aku sempat lihat dari beberapa saran dari TikTok itu. Nah, itu tuh ada juga biasanya ada jam-jamnya. Kalau dari sarannya itu ada dari jam kemungkinan siang atau nggak sore itu di hari weekend atau kayak misalnya hari-hari tertentu. Berarti seperti itu bakal FYP itu ya? kemungkinan seperti itu. Oke, tadi kan udah bahas FYP ya kak. Terus lanjut nih, selain mungkin buat live TikTok, terus buat konten-konten TikTok gitu, apa sih kegunaan selain itu TikTok itu? Oke, kalau untuk kegunaan itu banyak banget. Jadi banyak banget selebgram atau tiktoker juga yang menghasilkan duit dari TikTok.
Nah, karena di situ juga ada bagian TikTok Shop. Jadi kita bisa memperjualkan suatu barang atau apa itu lewat dari TikTok. Yang keranjang kuning itu ya? Benar sekali, itu kayak shop. Adalah kayak aplikasi itu. Aplikasi berbelanja online. Oke. Terus kalau untuk berarti kan itu bisa buat promosi kan Kak? Kakak pernah nggak dapet konten buat promosi gitu, terus nanti kayak kakak mungkin promosiin barang tersebut, terus nanti kakak juga punya keranjang kuningnya gitu untuk beli bahan tersebut, barang tersebut, pernah nggak Kak? Oh, tuh affiliate. Nah, kalau affiliate sendiri tuh aku baru buka, tapi aku belum bisa menjalankannya karena aku juga masih main TikTok, main yang iseng-iseng aja gitu. Oh gitu. Tapi pengen Kak nyoba? 50-50 sih, karena aku masih belum pede. Belum pede. Iya. Tapi lumayan loh Kak ya pendapatannya dari Lumayan. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, karena akun TikTok kakak kan udah bisa nge-live ya. Seberapa sering sih Kak dalam sehari? Atau kakak tuh nge-live cuma iseng-iseng aja kah, gabut habis ke kampus, atau oh ini lagi di luar nih, lagi acara apa nih terus kakak nge-live atau gimana? Sebenarnya kalau untuk live TikTok itu aku nggak yang berpatok sama hari ya, nggak sering juga, karena ya iseng aja kalau aku gabut ya aku live. Tapi aku pernah juga kayak streaming game dari PUBG itu juga, cuman itu sekali aja karena friend, karena HP aku tidak mendukung seperti itu. Iya. Tapi pernah nggak Kak dalam sehari tuh ternyata kakak bisa 2 kali atau 3 kali nge-live TikTok gitu? Pernah kalau sama teman-teman. Kalau bareng teman-teman, kalau aku sendiri tuh aku sangat bisa dihitung hari, bisa dihitung berapa kalinya. Cuman aku kalau misalnya sendiri itu mungkin ketika malam hari, biasa aku pernah. Jadi kalau live ketika malam hari itu jauh lebih banyak penontonnya dibandingkan yang di siang hari, seperti itu. Ngomongin ini nih, udah keseringan live TikTok gitu ya. Pendapatannya Kak, pendapatannya nih kira-kira cukup atau enggak? Berapa nih Kak kira-kira kalau buat sekali live, atau enggak mungkin kakak udah berkali-kali kan ya ini live, mungkin bisa sedikit lah dikasih tahu penonton. Oh, mungkin kalau untuk live dari TikTok ya penghasilannya itu dari hasil gift-nya penonton. Iya. Jadi aku nggak menentu berapa ya. Jadi aku kayak ngumpulin dari berapa nanti baru aku tarik seperti itu. Gitu. Jadi nggak yang bener-bener harus berpatok nih kayak sehari harus berapa, enggak, karena aku biasa nunggu dari hasil dari, kalau misalnya emang ada yang gift, oke, berarti nanti ada hasilnya seperti itu. Kalau enggak ya udah buat have fun aja. Kalau untuk gift terbesar gift apa nih Kak? Terbesar tuh paus ya kalau di TikTok ya? Iya. Pernah nggak nih dapat paus nih? Kalau paus sejauh ini belum ya, cuman ada di bawahnya. Tuh guys yang nonton, kasih Kak Syifa gift paus. Waduh. Kalau nonton live nggak TikTok apa-apa, itu buat have fun aja. Oke Kak, ngomongin tentang penonton nih di live TikToknya kakak. Tadi kan kakak bilang kalau penontonnya tuh lebih banyak di malam hari daripada di siang hari. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan lainnya nih Kak, kalau kita tuh live di malam hari, di siang hari itu ada nggak Kak? Mungkin ya, kalau untuk kelebihannya ini kan banyak penonton, jadi kayak kita makin nambah viewer, terus juga ada kan namanya tap layar. Oh iya. Nah, sebenarnya tuh kalau untuk buat cepet nambah viewers itu kita harus berbanyak tap layar. Semakin kita banyak like-nya, like-nya, itu semakin banyak juga penontonnya. Kalau untuk kelemahan sendiri sih sejauh ini aku belum dapat, cuman masih banyak oknum-oknum yang jauh lebih ke arah dewasa lah gitu. Mungkin kita harus ada juga fitur 18 plus tahun ke atas itu buat menetralisir oknum-oknum yang gitu. Pernah ke band gak sih Kak? Kalau lagi live TikTok gitu, atau mungkin lupa nyalain fitur yang 18 plus, terus kakak ke band gitu akunnya? Oke, aku mau jujur aja, sebenarnya kalau untuk TikTok ini jauh lebih sensitif dibandingkan media sosial lainnya. Karena apa? Kayak kita ngomong kasar dikit atau ada kesalahan apa ketika live itu kita bisa aja langsung kena peringatan, atau nggak bisa berujung kena ban. Mungkin bisa seminggu, berapa hari, atau mungkin bisa seumur hidup. Iya, seperti itu. Bisa selamanya kena ban-nya.
selain itu juga kak, kalau untuk band itu bisa juga karena kita nggak aktifin mode 18+. Nah kita misalnya ketika live ngerokok atau kayak ya hal-hal larang sih seperti itu. Berarti selain omong kasar doang ya, tapi kayak ngerokok, nge-vape mungkin termasuk gitu ya? Iya betul. Terus kalau Jadi itu harus ada mode aktif 18. oh ya kak, gini, itu kan akunnya ke band karena diri kita sendiri ya, mungkin kita yang lalai, nggak ngaktifin fitur 18+, tapi ada nggak sih akun ke band tuh karena audiens, karena penonton gitu? Sebenarnya kalau untuk penonton biasanya kayak ada yang tadi aku bilang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu bisa juga dari kalau bisa dari kreatornya langsung untuk nge-ban akunnya sih atau kayak ngeblokir biar menghindarin dari akun kita yang ke-ban. Gitu. Pernah dapat apa nih kak oknum-oknumnya itu? Mungkin komentarnya kah atau gimana? Mungkin lebih kebanyak ke komentarnya sih. Sangat tidak tanggung jawab ya guys. Betul. Harus bijak guys dalam Betul. menggunakan sosial media. Betul, terus gini kak, karena itu kan mungkin ini kan TikTok kan banyak penggunanya tuh anak muda kan pastinya. Nah ada yang punya emosinya tuh bisa kontrol, ada yang enggak. Terus kalau mungkin nih ada komentar yang mungkin kayak gitu dan menyebabkan apa ya, kayak jadi perdebatan, itu juga ngaruh nggak sih kak menurut kakak ke psikolognya orang itu sendiri atau enggak ke psikolog yang sebagai tiktokers gitu? Sebenarnya kalau sejauh ini aku ngeliat dari FYP TikTok ya, itu tuh masih banyak banget perdebatan antara dari pihak A sama pihak B seperti itu. Nah biasanya sih ada juga banyak korban yang terkena psikisnya seperti itu. Cuma karena perdebatan gitu ya? Benar sekali. Jadi tuh kayak makanya aku yang seperti tadi aku bilang harus bijak dalam menggunakan sosial media. Iya, betul, nggak asal main aja ya. Betul. Terus ini kak, selain tadi yang udah kakak sampai ini TikTok tuh gini, ada nggak sih peran TikTok dalam dunia pendidikan menurut kakak? Wah, kalau itu pasti ada. Jadi tuh untuk TikTok itu banyak banget kegunaannya. Bisa dunia hiburan, bisa pendidikan, bisa dunia game, itu banyak banget guys. Teknologi semua itu pasti bisa, asalkan kita tahu cara menggunakannya. Nah, kalau untuk pendidikan seperti yang aku bilang tadi, nah aku tuh awal menggunakan TikTok itu, nah itu dari tugas. Iya, betul. Nah, itu kan pendidikan juga ya, kita nambah pengetahuan kita nih untuk kayak supaya kita tahu wisata-wisata yang belum kita tahu nih yang ada di Jogja atau di mancanegara yang lainnya seperti itu. Terus ini kak, karena lagi ngomongin pendidikan nih ya, kan mungkin banyak sekarang guru-guru atau mungkin para ahli yang mereka nih cara belajarnya jadi dirubah karena TikTok ini tren dan banyak juga penontonnya, jadinya diubah. Mungkin mereka ngasih tutorial atau mungkin ngajarinnya lewat TikTok. Pendapat kakak gimana? Menurutku itu sangat efisien dan itu bagus banget karena kan bisa nambah semangat jiwa anak muda ya buat kayak untuk konten, karena mempromosikan sesuatu misalnya dari pendidikan itu bukan hanya dari buku itu, tapi juga bisa dari teknologi kita sekarang, karena kan semakin tinggi kita naik teknologi semakin banyak juga kita pengetahuan. Dan jadi ini ya kak, jadi anak-anak tuh nggak bosan. Benar, nggak terlalu kayak monoton Iya. untuk belajar. Bisa juga lewat TikTok atau misal media sosial lainnya atau website seperti itu. Dan videonya pasti menarik kan mereka tuh kalau buat tutorial. Sebenarnya iya, kalau untuk FYP kalau bisa, kalau FYP TikTok itu harus sebisa mungkin, semenarik mungkin itu videonya. Apalagi sih kak syarat lain biar bisa FYP? Mau FYP juga TikTok tuh? Waduh, intinya satu sih, harus konsisten. Seperti itu. Iya, berarti kalau upload tiap hari ya harus upload tiap hari gitu ya? Sebenarnya nggak harus tiap hari ya, cuman kamu bisa itu ditargetin, misalnya seminggu berapa kayak gitu. Terus harus menarik nih, jangan cuman kayak monoton kayak hai guys gini. Cuman kita harus kayak berawal apa sih kegunaan ini atau kayak ada desa wisata nih yang menarik di daerah sini atau ada daya tariknya seperti apa gitu. Iya. Terus ini kak, karena kakak pengguna TikTok ya kan, dan pasti kakak juga menggunakan sosial media yang lain kan. Nah, jelasin sih kak TikTok, perbedaan TikTok sama mungkin sosial media lainnya. Mungkin bisa nyebutin kelemahan kelebihannya. Oke, aku nggak apa-apa nih sebut media sosial lainnya. Boleh.
Oke, kalau untuk TikTok sama media sosial lainnya itu ada mungkin perbedaannya ya. Mungkin ada beberapa media sosial itu juga yang masih belum menghasilkan uang. Iya, Nah, mungkin ada yang cuma bisa buat chatting doang, kayak misalnya kayak WhatsApp. iya. Mungkin WhatsApp masih ada yang bisa menghasilkan uang, cuman jarang sekali orang-orang yang menggunakan itu cara bisa menghasilkan uang. Iya. Banyak yang belum tahu ya. Benar. Kalau TikTok kan sekarang kita kayak lagi tren-trennya ya, jadi kita tahu nih cara menghasilkan uang biar cepet gitu. Seperti apa? Terus gini Kak, kalau TikTok itu kan kebanyakan video gitu kan. Sama halnya mungkin yang di IG Reels, lalu ada YouTube yang di Short. Nah, itu bedanya apa sih Kak? Kalau Reels, jadi kalau untuk di Reels ini kan kalau di IG itu khusus video ya, kalau di feed kan bisa juga untuk foto atau video. Nah, cuman kalau di TikTok itu tuh dia dicampur. Kalau emang postingan bisa foto, bisa video, itu dia tetap dicampur di dalam satu akunnya itu. Kan ada kalau misalnya di IG ini kan dia ada kolom-kolomnya, ada 3 kan, ada bagian Reels, ada bagian Save, kalau misalnya juga ada bagian postingan. Nah, kalau di TikTok kan paling pertama ya untuk postingan ulang. Nah, ada kalau postingan ulang. Nah, sekarang untuk media sosial juga ada beberapa yang bisa postingan ulang kayak gitu. Oke Kak, tadi kan kita udah ngobrolin tentang TikTok nih ya. Betul. Banyak sekali tentang TikTok ya, dari kakak itu buat TikTok karena tugas kuliah, lalu kecanduan ya kan. Betul. Buat tren-tren TikTok, video TikTok, konten, lalu juga sampai bisa live di TikTok, sampai bahkan mendapatkan penghasilan lewat TikTok. Benar. Dan juga tadi kita udah ngobrolin tentang kesehatan mental ya lewat TikTok gitu. Betul banget. Pasti ada ya kan. Terus ini Kak, selanjutnya mungkin Kakak bisa jelasin kelebihan TikTok itu apa sih? Waduh, kelebihan ya kalau menurut dari aku ya. Kalau aku sih TikTok itu sebagai wadah kita untuk berekspresi. Jadi kita bisa menyalurkan ekspresi kita di TikTok. Misalnya kayak kan ada juga tuh kayak orang misalnya galau. Nah, itu ada tuh video TikTok tentang kayak caption atau kata-kata mutiara seperti itu. Nah, itu bisa sebagai wadah kita untuk menyalurkan emosi seperti itu sih. Kita kayak untuk curhat atau semacamnya. Berarti banyak ya sebenarnya ya. Betul Orang banget. TikTokan tuh ya kan mungkin lagi galau, mungkin lagi happy, lagi sedih, lagi ada masalah ya kan. Benar banget. Berarti bisa dibilang TikTok nih wadah hiburan juga ya kan. Bisa hiburan, bisa pendidikan, pokoknya serbaguna. Terus Kak, apa lagi nih Kak? Oke, untuk yang kedua ini itu TikTok itu bisa juga membangun suatu karir kita, atau kayak kita punya brand nih, brand sendiri. Nah, itu juga bisa. Itu membangun branding kita juga selain brand-brandnya. Seperti itu sih Kak. Jadi kayak kita kalau misalnya mau mulai dari nol terus bisa nyampe ke titik atas, itu juga bisa banget kayak misalnya, tapi kita harus konsisten seperti itu sih. Brand kayak ini ya Kak, misalkan kan banyak nih yang di TikTok nih pada jualan. Betul. Ya kan? Entah nanti live jualan makanan mungkin, atau mungkin usaha lainnya mereka ya kan. Terus kelebihan lainnya apa nih Kak? Ada lagi nggak? Oke, untuk yang ketiga ini ada sebagai wadah penyebaran informasi atau kayak beberapa edukasi nih tentang Kayak tadi ya. ya bisa ada juga kan orang yang kayak udah capek hidup nih. Nggak Capek mungkin hidup. kan capek hidup. Nah, itu ada tuh kalau misalnya kan ada tentang kayak kita bisa searching nih tentang bunuh diri. Nah, itu ada tuh kata-kata dari TikToknya langsung. Jadi Otomatis kayak gitu ya, Kak? bener, kalau TikTok itu juga lebih lumayan termasuk humble sih. Peka lah ya. Peka banget. Pekaan TikTok atau pacar Kakak? Waduh. Itu bisa dibicarakan ya. Pacar saya juga termasuk peka kok. Oh iya. Oke. Terus kalau untuk edukasi itu kan berarti kan kayak tadi ya Kak, mungkin bisa menyebarluaskan tutorial ya kan. Terus sekarang juga banyak guru-guru yang pakai TikTok. Betul. Bahkan mungkin itu malah bisa mengubah cara belajar murid maupun mahasiswa ya kan. Mungkin malah mereka lebih semangat belajarnya. Betul ya kan? banget. Berarti termasuk banyak banget nih ya Kak kelebihan-kelebihannya. Bener banget. Jadi tuh kayak
sebenarnya itu termasuk guru-guru yang lebih kreatif. Iya. Supaya murid-muridnya itu nggak cepat bosen dalam belajar, karena kan banyak banget sekarang kan pasti nih anak-anak muda pasti dong mainnya HP, mainnya media sosial, nggak mungkin nggak, hampir kebanyakan kan. Nah makanya itu sebagai penggunaan yang bagus, mereka menggunakan teknologi yang maju ini sebagai wadah pendidikan juga. Jadi bukan kayak hal-hal yang buat cuma hanya untuk hiburan aja, juga sebagai ilmu kita. Betul. Berarti sekarang juga nggak cuma anak muda ya kan Betul. yang terlatih, tapi juga guru-guru, bahkan mungkin Orang tua juga ada iya, loh. bahkan mungkin mereka udah umur gitu ya, tapi kayak karena ini trennya, jadi mereka juga mau belajar. Benar. Ya kan, Kak? Banyak Jadi kan mereka manfaat. juga nggak mau kalah jauh dong. Iya, kalau betul. itu. Banyak Masa manfaat. cuma anak muda doang Iya, ya? iya, iya, gitu. betul. Ada lagi nggak, Kak? Oke, untuk yang selanjutnya ya, menurut aku tuh seperti yang aku tadi bilang, lebih cepat FYP-nya, lebih cepat viralnya dibandingkan media sosial yang lainnya. Jadi kayak tadi aku bilang kan ada jam-jam tertentu atau kayak misalnya kita lebih menarik nih video-videonya. Nah, itu lebih cepat banget viralnya. Viewersnya tuh lebih banyak, karena kan biasanya ya kalau misalnya kita habis upload atau seperti apa, itu langsung ada tuh dari FYP ke beberapa orang, kayak seluruh Indonesia atau maupun mancanegara. Apalagi kan ada fitur ini ya, Kak, postingan ulang ya. Benar. Ada itu ya kan. Wah, Jadi itu makin biasanya kalau ada teman-teman menyebar. kita ya, teman-teman kita kayak postingan ulang, biasanya itu masuk FYP kita. Jadi kita tahu nih dia posting ulang apa nih, atau kayak misalnya dia lagi galau apa gitu. Jadi hati-hati ya guys ya kalau posting ulang. Oke, Kak. Apa sih? Oke, kalau untuk yang terakhir ya menurut aku ya itu sebagai kreativitas kita juga. Jadi kayak kita juga nggak bisa, kalau emang mau menggunakan secara bijak ya, itu kita juga harus pintar-pintar nih berkreatif. Iya, berarti mengasah otak. ya, Bener, Kak. bener banget. Biar kita tuh nggak monoton nih gini-gini aja, tapi kita pasti mengulik nih apalagi sih yang lagi tren, ya kan, Iya. Kak? Apa sih bisa yang buat tren nih, harus gimana sih, mungkin cara buat videonya atau mungkin tempatnya, ya kan? Bener, jadi kita tuh harus mikir nih, bener-bener mikir. Jadi kayak bukan asal upload aja ya. Kalau misalnya bener-bener diasah terus, kita harus mikir gimana sih cara penonton biar nggak cepet bosen nih nonton video kita kayak gitu. Jadi kita harus bener-bener yang kreatif, bener-bener kayak harus nyari yang benar. Tuh berarti nggak cuma TikTok itu banyak kelebihannya ke penggunanya ya kan, tapi juga melatih otak kita, melatih keterampilan kita ya kan, bahkan usia tua pun akhirnya juga mempelajari TikTok. Bener. Ya kan. Bahkan ada ya yang merantau, misalnya nih dia merantau nih dari yang kayak benar-benar dari nol, dia tidak punya pegangan apa-apa di rantauan itu. Nah tapi dia menggunakan TikTok nih, kayak berawal dari kayak jual barang-barang dari yang ada di Promosi TikTok Shop, gitu ya. bener. Iya, iya. Terus sampai akhirnya dia sekarang punya rumah sendiri, punya penghasilan sendiri, bahkan dia punya brand-brand sendiri seperti itu. Keren sih, banyak ya guys manfaat dari TikTok. Betul banget, jadi kita harus benar-benar kayak kalau emang benar-benar mau ikut TikTok, kayak benar-benar mau konsisten, itu harus bijak, benar-benar harus kreatif seperti itu. Terus nih Kak, di sisi lain kelebihan kan masih ada kekurangan ya Kak. Pasti dong. Iya kan. Pasti kan kayak manusia juga ada kelebihan, ada Iya, kekurangannya. betul. Manusia aja ada, apalagi aplikasi gitu ya. Benar banget. Nah kalau untuk kelemahannya sendiri Kak, apa sih TikTok itu? Oke, kalau untuk kelemahan ya menurut aku aja ya Kak ya, mungkin pribadi aku itu bisa jadi ketergantungan pada TikTok. Bahkan kita menjadi candu. Kan kayak ada juga nih cuman buat yang scroll TikTok, buat FYP itu jadi males mau ngelakuin apa-apa kegiatan. Itu bisa juga jadi kelemahan kita kayak gitu. Jadi itu suatu kita benar-benar harus bijak. Jadi kayak benar-benar kita, wah ini biasanya kan terlalu keasikan nih, jadi saking keasikannya dia jadi wah males nih mau ngapa-ngapain, yang tadi dia mau ngelakuin kegiatan yang ini ternyata dia malah asik masih nge-scroll TikTok. Jadi ketunda ya Kak. Bener. Karena keasikan mungkin dia. Bener, itu malah jadi kecanduan nih. Iya betul. Negatif sekali ya. Itu. Betul. Terus kalau yang lain Kak? Oke, yang kedua ya Kak, menurut aku itu ada juga di bagian konten yang masih kurang berkualitas. Nah, masih banyak banget konten-konten yang kayak tidak senonoh, yang membuat jadi dampak negatif bagi penontonnya. Kan masih banyak juga kan di TikTok ini yang anak di bawah umur. Iya betul. Nah, itu bisa jadi sebagai contoh yang tidak baik. Iya. Nah,
Jadi kayak bahkan ya ada juga di tren-tren yang ada di TikTok itu bisa juga yang tidak senonoh Kak, seperti itu. Kalau kayak gitu bisa ke band atau diblokir gitu nggak sih Kak? Tergantung, kalau misalnya emang ada banyak penonton yang report akun itu bisa juga jadi Oh ke berarti ban. harus di report. Benar, kan ada juga kolom bagian report ya, itu biasanya langsung ditinjau sama TikTok seperti itu. Masalahnya juga 50-50 ya Kak, ada yang maaf ya tapi ada yang suka hal-hal kayak gitu. Iya benar, ada yang juga geli atau enggak pro kontra sih sebenarnya. Iya, betul. Terus selanjutnya Kak, Kayak yang seperti yang tadi kita ngomongin tentang mental health. Nah, itu berdampak juga negatif kepada kesehatan mental kita sendiri. Karena masih banyak juga ya di TikTok yang masih saling menjatuhkan satu persatu. Jadi kayak bisa jadi itu membuat viewers atau misalnya kayak content creator lainnya itu menjadi kayak terkena gangguan mentalnya. karena TikTok ini juga ini ya Kak, ada yang mungkin buat fun aja, ada juga yang mungkin mau naikin followersnya, viewersnya, jadi mungkin menghalalkan segala cara yang mungkin itu tuh buruk Betul buat banget. pengguna lainnya. Benar. Jadi kita kayak harus benar-benar harus bisa pilih nih mana yang benar yang baik buat kita, mana yang buat buruk buat kita. Berarti nggak cuma harus bijak, tapi juga mentalnya juga harus kuat. Kalau Wah, udah itu harus sih mental baja. terjun serius ke Mental TikTok baja ya. itu. Oke Kak, di sisi lain tadi itu ada konten yang tidak senonoh. Betul. Itu ada nggak sih Kak mungkin penyebaran hoax lewat TikTok atau enggak informasi-informasi yang mungkin dia mereka informasiin sesuatu tapi nggak bertanggung jawab, entah itu bener atau enggak. Wah, itu banyak banget kalau hoax. Kayak semua media sosial itu kayak pasti Banyak ada ya, penyebaran iya. hoax. Jadi kita harus benar-benar harus tahu nih info-info terbarunya yang benar-benar valid. Jangan sampai kayak kita kemakan omongan orang atau kemakan info-info berita yang kayak belum tentu itu benar kebenarannya. Ada ini nggak sih Kak trik atau enggak tips gitu buat misalkan nih lihat nih ya, oh ada informasi sesuatu nih, nah ini bener nggak sih? Sebenarnya kita harus benar-benar cari yang benar-benar valid dulu. Kita jangan cuma cari di satu konten doang. Kita harus cari konten lainnya. Kita harus mencari apakah betul sih atau tidak gitu. Ada lagi nggak Kak kira-kira untuk kelemahan lain? Nah, yang terakhir itu negatifnya ini berpengaruh kepada anak remaja. Karena kan di TikTok ini lebih mayoritas anak-anak remaja, anak-anak di bawah umur. Nah, itu bisa berdampak negatif juga. Nah, karena kan masih banyak juga konten-konten di atas 18 tahun. Nah, itu bisa juga kayak anak-anak yang seharusnya tidak mengerti, tiba-tiba dikasih konten seperti itu sangat-sangat berpengaruh buat anak remaja. Berarti mungkin itu juga bisa karena pengawasan orang tua ya Kak, kurangnya pengawasan orang tua. Benar. Kadang Jadi kan mungkin kadang kan orang tua nih kayak biar diem, biar anteng, udahlah kasih HP aja ya, ternyata bukanya TikTok. Dan ya mungkin kalau misalkan seumuran dia yang masih relate kayak kartun gitu ya, itu mungkin bisa ya, atau enggak mungkin dia buat belajar itu mungkin bisa, karena itu kan maksudnya ke positifnya ya. benar. Tapi kalau ya itu konten-konten yang mungkin tadi kakak sebutinnya nggak senonoh, terus ada juga mungkin informasi yang hoax yang bisa buat anak nih jadinya mungkin ke posisi negatif, kayak mungkin omongan ya kan Kak, nyebarnya kan luas banget ya kalau TikTok itu, cepet lagi ya kan. Oke, iya sih benar. Jadi kita kayak benar-benar harus lebih kayak berpikir dua kali kalau untuk mengonten. Jadi kita harus misalnya nih kita punya adik masih kecil, nah dia juga nonton TikTok. Kita juga harus benar-benar lihat dia menontonnya tuh yang baik atau enggak, mengawas harus secara ketat. Bisa juga kayak dikhususin untuk TikTok Kids seperti itu. Kan ada juga kan kayak misalnya kita searching tentang anak-anak, itu bisa juga FYP-nya tentang anak-anak seperti itu. Oke nih Kak, kita kan udah ngomongin banyak hal tentang TikTok ya. Betul. Dari tren-trennya, terus lalu tadi juga udah ngomongin kelemahan kelebihan. Bener Terus, banget. Kakak ada nggak sih kesimpulan atau mungkin saran atau mungkin tips gitu ya buat pengguna TikTok nih juga harus bisa bijak dalam memilih konten, dalam membuat konten gitu Kak?
Oke, kalau bagi aku ya kan sekarang kan kalau TikTok itu sebagai wadah Iya. kita untuk berkreatif, untuk sebagai edukasi, pemasaran atau sebagai macamnya. Nah, kita tuh juga harus memiliki tantangan juga di situ. Itu banyak tantangannya. Kita harus benar-benar diforsir mana sih yang baik atau enggak. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan suatu media sosial. Seperti itu sih Kak dari aku. Jangan sampai kita kayak berdampak efek samping yang negatif gitu. Iya betul. Jadi gitu ya guys, TikTok boleh ya kan Kak? TikTok boleh Betul, karena betul juga, banget. Itu boleh banget. karena juga banyak kelebihan bahkan yang penghasilan yang bisa dihasilkan lewat TikTok ya kan. Tapi juga tetap harus hati-hati. Betul. Begitu, makasih waktunya Kak Syifa. Terima kasih juga udah undang aku. Terima kasih udah mau berbagi ilmunya. Oke, sama-sama. Lancar-lancar ya Kak. Amin, Semoga amin. Aduh, itu insya Allah lancar. Oke gitu ya guys, terima kasih yang buat udah nonton. Jangan lupa kita mau ngomongin apa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Bye bye guys.